Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak bin Tubagus Abbas. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak bin Tubagus Abbas adalah seorang ulama karismatik dan waliullah yang sangat dihormati. Makam beliau di Pagentongan, Bogor, hingga kini terus ramai diziarahi oleh berbagai kalangan umat Islam, menandakan betapa besarnya kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, dan pengaruh spiritual beliau semasa hidup. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pengakuan atas kewalian beliau tidak hanya datang dari masyarakat umum, tetapi juga dari para ulama besar dan habaib terkemuka Nusantara. Beberapa tokoh seperti Habib Umar bin Muhammad bin Hud al-Atas Cipayung, Habib Soleh bin Muhsin al-Hamid Tanggul, Jawa Timur, dan Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi Kuitang, Jakarta, menyebutkan secara eksplisit bahwa Kiai Haji Falak adalah seorang waliullah, kekasih Allah yang memiliki makam spiritual tinggi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa salah satu karomah terkenal dari Kiai Haji Falak adalah peristiwa 3 hari sebelum wafatnya, di mana beliau dikisahkan mendapatkan kunjungan ruhani dari para guru besar yang telah wafat, antara lain 1. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar dari Banten yang dikenal sebagai Imam Ulama Hijaz. 2. Syekh Said Abdul Turki. 3. Syekh Abdul Karim. 4. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pendiri Tarekat Qadiriyah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beliau juga dikenal sering melakukan perjalanan spiritual secara gaib antara Pagentongan dan Banten, di mana selama berada di Banten, beliau dikenal sebagai ulama yang menjadi pusat kunjungan masyarakat dari berbagai lapisan. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa secara fisik, Kiai Haji Falak dikenal bertubuh sedang dengan tinggi sekitar 150 cm, selalu mengenakan udeng, sorban lilit di kepala, dan memiliki wajah berseri-seri. Tutur katanya lembut namun tegas dan jelas. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang fasih berbahasa Arab, terutama dalam berdiskusi dengan para ulama dan sahabat, sementara kepada santri dan tamu, beliau menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beliau sangat menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, memiliki rutinitas pagi memakan 2 butir telur ayam kampung, lalu berjalan-jalan keliling pondok, madrasah, majelis taklim, dan masjid. Kebiasaan ini menunjukkan sikap hidup sehat dan perhatian terhadap pendidikan serta pembinaan umat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Kiai Haji Falak adalah sosok dermawan. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta pertolongan, dan beliau dikenal tak pernah menolak orang yang membutuhkan. Namun, beliau juga sangat tegas dalam prinsip agama. Suatu ketika, seorang tamu datang dengan maksud meminta nomor buntut angka judi. Kiai Haji Falak pura-pura tidak mendengar, mengulangi pertanyaannya, lalu secara halus menyuruh tamu tersebut pulang tanpa memenuhi permintaan tersebut. Ini menunjukkan sikap bijak sekaligus ketegasan beliau dalam menjaga kemurnian agama. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak wafat pada waktu subuh pukul 4.15 waktu Indonesia Barat, hari Rabu, tanggal 19 Juli tahun 1972 Masehi bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1392 Hijriah,
dalam usia yang sangat lanjut yaitu sekitar 130 tahun. Beliau wafat di kediamannya di Pagentongan, Bogor. Ribuan pelayat dari berbagai kalangan, ulama, habaib, tokoh masyarakat, militer, politisi, hingga masyarakat umum dari dalam dan luar negeri, turut menghadiri pemakaman beliau. Ini menjadi bukti nyata betapa luasnya pengaruh dan kecintaan umat terhadap beliau. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note: kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.